Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Perekonomian Indonesia yang beranggotakan Eki Swastika NIM 016, Dewi Larasati NIM 023, Vera Yulianawati NIM 025, Christine Agustina NIM 029, Firnanda Rizka Dewi NIM 036, dan Reni Amalia Fitri NIM 040. Kami akan menjelaskan tentang bab kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Poin pertama yaitu tentang konsep dan definisi kemiskinan. Kemiskinan yaitu suatu masalah yang muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Chambers menerangkan bahwa kemiskinan adalah suatu kesatuan konsep atau integrated konsep yang memiliki 5 dimensi, yaitu antara lain 1. Kemiskinan atau pauper, di mana kondisi ketidakmampuan mencukupi kebutuhan pokok. 2. Ketidakberdayaan atau powerless, yaitu rendahnya kemampuan memperoleh keadilan ataupun persamaan hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. 3. Kerentanan menghadapi situasi darurat atau states of emergency, yaitu ketidakmampuan menghadapi situasi yang tidak terduga. 4. Ketergantungan atau dependence, yaitu keterbatasan kemampuan pendapatan menyebabkan ketergantungan terhadap pihak lain, yaitu sangat tinggi. 5. Ada keterasingan atau isolation, yaitu faktor lokasi yang menyebabkan sekelompok orang menjadi miskin, seperti halnya masyarakat yang berada di daerah yang jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi. Berikut ini adalah gambar dari lingkaran kemiskinan. Pada suatu daerah yang memiliki produktivitas rendah akan mengakibatkan pendapatan di suatu daerah tersebut akan rendah. Dari pendapatan yang rendah, otomatis daerah tersebut akan mengalami permintaan yang rendah, di mana permintaan rendah tersebut akan mengakibatkan investasi dalam suatu daerah tersebut juga rendah. Adanya investasi rendah akan mengakibatkan keterbatasan modal. Modal akan menjadi kurang. Begitu seterusnya. Untuk pembahasan berikutnya yaitu pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Tujuan penting dari suatu pembangunan adalah pengurangan tingkat kemiskinan yang dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Pengertian ini menekankan pada 3 hal, yaitu proses, output per kapita, dan jangka panjang. Struktur ekonomi dipergunakan untuk menunjukkan komposisi atau susunan sektor ekonomi dalam suatu perekonomian. Sektor ekonomi yang dominan adalah sektor ekonomi yang menjadi sumber mata pencaharian sebagian besar penduduk serta menjadi penyerap tenaga kerja yang besar. Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang sangat luas. Perbedaan kondisi demografis, kandungan sumber daya alam, kelancaran mobilitas barang dan jasa, konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, serta alokasi dana pembangunan antar wilayah merupakan faktor yang memicu terjadinya perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan antar daerah di Indonesia. Poin selanjutnya yaitu pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara yang berkesinambungan untuk menuju keadaan yang lebih baik selama jangka waktu tertentu. Ketimpangan atau kesenjangan pendapatan adalah menggambarkan distribusi pendapatan masyarakat di suatu daerah atau wilayah pada waktu tertentu. Human capital memegang peranan penting dalam menaikkan pertumbuhan ekonomi agregat. Human capital yang baik akan meningkatkan skill menjadi lebih baik sehingga diharapkan output nasional juga menjadi naik. Hubungan antara kesenjangan pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi adalah negatif. Artinya, setiap ada penurunan kesenjangan pendapatan,
maka akan menaikkan pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, setiap ada kenaikan pertumbuhan ekonomi, maka akan menurunkan kesenjangan pendapatan. Selanjutnya yaitu faktor penyebab kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Faktor penyebab kemiskinan menurut Hartomo dan Aziz dalam Dadan Hudiana antara lain yaitu pendidikan yang rendah, malas bekerja, keterbatasan sumber alam, terbatasnya lapangan kerja, keterbatasan modal, dan beban keluarga. Yang pertama, pendidikan yang rendah. Tingkat pendidikan yang rendah akan menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya, sehingga menyebabkan keterbatasan kemampuan seseorang untuk masuk dalam dunia kerja. Yang kedua, malas bekerja. Sikap pasif atau bersandar pada nasib menyebabkan seseorang bersikap acuh tak acuh dan tidak bergairah untuk bekerja. Yang ketiga, keterbatasan sumber alam. Masyarakat akan dilanda kemiskinan apabila sumber alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi mereka. Yang keempat, terbatasnya lapangan kerja. Secara ideal, seseorang harus mampu menciptakan lapangan kerja baru, sedangkan secara faktual hal tersebut sangat kecil kemungkinan bagi masyarakat miskin karena keterbatasan modal dan keterampilan. Yang kelima, keterbatasan modal. Artinya, mereka tidak mempunyai modal yang cukup untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki. Dan yang terakhir adalah beban keluarga. Semakin banyak anggota keluarga, akan semakin meningkat pula tuntutan atau beban hidup yang harus dipenuhi. Apabila tidak diimbangi dengan usaha peningkatan pendapatan, maka akan menimbulkan kemiskinan. Kemudian, faktor penyebab kesenjangan atau ketimpangan pendapatan di Indonesia. Berdasarkan indikator atau suatu indeks ketimpangan pendapatan Gini rasio, faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan tersebut antara lain produktivitas tenaga kerja, investasi, dan kondisi indeks pembangunan manusia. Yang pertama adalah produktivitas tenaga kerja. Peningkatan produktivitas tenaga kerja pada suatu daerah yang tidak diikuti oleh peningkatan produktivitas tenaga kerja di daerah lain, maka akan menyebabkan tingginya produksi pada salah satu daerah saja. Dan apabila hal tersebut dibiarkan secara terus-menerus, maka akan semakin memperlebar ketimpangan pendapatan. Yang kedua yaitu investasi. Tingginya kegiatan investasi di suatu daerah dan rendahnya investasi di daerah lain, maka di suatu daerah tersebut akan jauh lebih cepat berkembang dibandingkan dengan daerah yang lain. Yang ketiga adalah kondisi indeks pembangunan manusia atau IPM. IPM yang tidak merata antar daerah menyebabkan daerah yang IPM-nya lebih tinggi akan memiliki kualitas manusia yang baik, sehingga dapat menunjang pembangunan. Poin yang terakhir yaitu kebijakan anti kemiskinan. Kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan dilakukan pemerintah dalam berbagai bidang, seperti bidang perekonomian, bidang sosial, dan bidang agama. Program sektoral, program kemiskinan yang pernah dilakukan pemerintah Orde Baru yaitu BIMAS, INMAS, dan P4K atau Departemen Pertanian, UPPKS atau BKKBN, KUD, dan Koperasi Simpan Pinjam atau Departemen Koperasi, UEDSP, BKD, dan PKK atau Departemen Dalam Negeri, KUB atau Departemen Sosial, Wajib Belajar 9 tahun atau Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Imunisasi dan Pengembangan Puskesmas atau Departemen Kesehatan. Untuk mengatasi kemiskinan akibat krisis moneter, pemerintah mengeluarkan program Jaring Pengaman Sosial atau JPS, yaitu program jangka pendek untuk membantu mereka yang hampir tenggelam karena krisis. Secara struktural, pemerintah harus membangun paradigma pembangunan ekonomi yang tidak semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan ekonomi. Program pemberantasan kemiskinan di Indonesia dapat secara efektif dijalankan melalui berbagai langkah berikut ini. Yang pertama yaitu penerbitan Undang-Undang Pemberantasan Kemiskinan, lalu pemrograman pemberantasan kemiskinan harus bersifat multisektoral. Yang ketiga, ukuran keberhasilan ditentukan berdasarkan kemampuan masyarakat.
keempat, pertanggungjawaban program tidak saja pada pemerintah, tetapi juga pada masyarakat. Yang kelima, program yang berkesinambungan. Yang keenam, masyarakat dijadikan subjek bukan sekedar objek program. Dan yang terakhir yaitu perencanaan dan pelaksanaan dilakukan bersama antara masyarakat dan pemerintah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.